loading untuk. Oke, siap. Kang Febrijal tadi sudah kami buka dengan basmalah ya bersama-sama. Mangga selanjutnya kami serahkan kepada Kang Febrijal untuk bisa memberikan ilmunya pada kesempatan malam kali ini nih dan pemahamannya buat kita. Mangga Kang Febrijal. Siap. Terima kasih Kang Mas Tuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, dan juga dilancarkan iklan-iklan yang ya untuk menghasilkan konsumen-konsumen yang luar biasa. Baik, sebelum jauh nanti kita bicara, kalau kata banyak orang itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Karena saya itu paling suka untuk disayang. Saya paling suka untuk disayang. Mungkin yang bukan mitra saya, mungkin baru kali ini dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrijal Saputra, biasa dipanggil Rijal. Saya leader marketing di Sikariman Property Syariah. Kurang lebih saya memegang sekitar 25 grup mitra. Jadi kalau Bapak Ibu nanti adalah mitra saya, ya monggo kalau mau kita lebih lagi. Baik, pada malam hari ini sebelum kita bicara terkait proyek yang ingin kita bicarakan, saya ingin speak sedikit nih. Saya ingin kasih tahu bocoran sedikit bahwasanya pada hari Minggu ini nanti kita ada survei serentak di beberapa lokasi. Yang pertama, kita ada survei serentak di Granada Hills Ciwidey. Nah, Granada Hills Ciwidey ini adalah salah satu proyek kita yang ada di Ciwidey gitu ya, dekat-dekat Bandung, Soreang gitu. Jadi di Ciwidey ini saya speak sedikit aja ya. Di Ciwidey ini bisa dibilang harganya itu mulai dari 1 jutaan. Nah, untuk lokasi juga sangat strategis dan lain-lainnya. Terus yang kedua, kita juga ada survei serentak di Granada Mountain View. Granada Mountain View ini lokasinya di Bogor Timur, tepatnya di Sukamakmur. Nah, untuk Mountain View ini kita masih ada yang di harga 59 juta per 75 meter persegi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misal ada konsumennya yang ingin cari harga di bawah 60 juta, kita masih ada nih di Mountain View gitu kan. Dengan harga 59 juta, tapi dia dengan luasnya 75 meter persegi. Nah, untuk yang ketiga, kita ada 3 lokasi di survei serentak kali ini. Untuk yang ketiga, itu di survei serentak Granada Land. Nah, untuk Granada Land ini sendiri, lokasinya di Bogor Timur. Di Bogor Timur, tepatnya di Tanjung Sari. Untuk harga termurahnya saat ini, kita ada 2 versi. Versi 60 meter persegi dan versi 100 meter persegi. Untuk versi 60 meter persegi itu harganya di angka 48 juta dan untuk yang 100 meter persegi itu harganya di angka 60. Baik. Nah, untuk malam kali ini tanpa mengecilkan nih proyek-proyek lainnya, tanpa memilah-milih proyek-proyek lainnya, tapi pada malam hari ini fokus saya ingin coba untuk mengupas kembali terkait Granada Land itu sendiri gitu. Jadi materi malam hari ini bukanlah materi pembelajaran, bukanlah materi pemberitahuan, tapi sebuah materi untuk kita mereminder kembali apa itu Granada Land, apa itu proyek Granada, dan apa itu isi Sikariman. Nah, maka dari itu, makanya tema-tema product knowledge ini seharusnya memang rutin kita laksanakan. Gitu. Nah, jadi malam hari ini kita coba bahas kembali Granada Land. Sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Granada Land ini adalah salah satu proyek yang bisa dikatakan proyek yang bestseller gitu, bestseller kita gitu. Kenapa saya bilang adalah proyek bestseller? Karena di Granada Land ini dari 1.500 unit kurang lebih
itu sudah terjual sekitar 1.400 unit. Itu artinya tersisa hanya sekitar 100 unit lagi yang bisa kita pasarkan. Tetap harga termurahnya masih sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ada yang 60 meter persegi dan ada yang 100 meter persegi. Untuk yang 60 harganya 48 juta dan yang untuk 100 meter harganya 60 juta. Dan itu untuk harga cash kerasnya. Oke. Jadi kita samakan frame dulu nih, bahwasanya pada malam hari ini kita coba mengingat kembali, reminder kembali tentang proyek Canada Land. Mungkin bisa dilanjut Kang Mas Turi. Oke. Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tadi saya sampaikan di awal bahwasanya materi daripada product knowledge itu sendiri harus sering-sering kita ulangi, harus sering-sering kita kupas. Kenapa? Karena materi product knowledge itu bisa menjadi materi yang mengingatkan kita kembali gitu. Sebelum kita jauh kembali untuk melangkah menceritakan terkait Canada Land, maka di sini saya coba untuk ceritakan sedikit terkait isi Kariman ini gitu. Jadi produk Canada Land ini itu adalah salah satu produk daripada isi Kariman Properti Syariah gitu. Nah, apa itu isi Kariman? Isi Kariman itu adalah merupakan holding dari PT Guna Begindo. Jadi isi Kariman itu adalah apa ya? Bisa dibilang seperti brandnya gitu, brand dari sebuah PT. Contoh, misalnya ada PT ABC, brandnya adalah Ciptalen, Citralen, terus dan lain-lain gitu kan. Nah, hal-hal itu yang membuat mereka bisa dikenal gitu kan, dikenal dengan brandnya masing-masing. Nah, PT Guna Berkah Propertindo ini sendiri mencoba untuk mengholding namanya, untuk mengenalkan namanya lebih tinggi, untuk agar mudah diingat di kalangan masyarakat dengan nama isi Kariman Properti. Oke, bisa lanjut Mas Turi. Lanjut lagi langsung ke visi misinya saja. Mungkin selayang pandangnya juga dilewatkan saja. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu sekali lagi belum pernah mengikuti acara offline isi Kariman nih, itu rugi loh Bapak Ibu gitu kan. Karena memang di isi Kariman Properti Syariah ini sendiri kita menyediakan pelatihan offline dan pelatihan online. Pelatihan online-nya adalah salah satunya seperti malam hari ini setiap Rabu malam, dan pelatihan offline-nya adalah yang pertama itu spiritual basic mentality, SBM ya. Nah, biasa dikenal dengan SBM. Setelah kita mengikuti SBM, Bapak Ibu baru bisa nih berkenalan, bertatap muka, bertemu dengan owner kita gitu, Pak Haji Gun-Gun Gunawan. Nah, ini adalah beliau owner kita, owner isi Kariman Properti Syariah. Di situ nanti setelah SBM itu nanti di pertemuan dengan owner itu, Bapak Ibu sekalian bisa coba mengupas apa sih tujuan beliau membangun isi Kariman. Apa sih tujuan beliau membuat isi Kariman ini berlandaskan syariah. Dan apa sih tujuan beliau membangun proyek-proyek yang sudah familiar saat ini gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu penasaran lebih lanjut lagi gitu, coba deh gitu untuk hadir langsung ke kantor kita di Cikarang untuk ikut SBM terlebih dahulu. Dan yang sudah ikut SBM bisa langsung ketemu dengan owner kita di pertemuan berikutnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah menjadi mitra isi Kariman Properti Syariah tapi belum pernah ketemu dengan owner kita. Oke, lanjut Kang Mas Turi. Nah, spesialnya nih, kalau kita bicara properti gitu kan, kalau kita bicara sebuah perusahaan properti, maka tidak jauh dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak juga membicarakan terkait perbankan, pengkreditan, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, tapi kan hal itu adalah properti-properti yang biasa, gitu. Yang biasa kita temui kehidupan kita pada umumnya. Gitu. Properti yang menggunakan perbankan, properti yang menggunakan sistem kredit dan lain-lain, itu sudah
lumrah saya temukan di masyarakat pada umumnya. Tapi ini 7 poin ini adalah 7 poin spesialnya properti isi kiriman properti syariah. 7 poin yang bisa dibilang berbeda lah dengan properti pada umumnya. Kita ada 7 tanpa dalam pelayanan syariah. Karena kita kan memang isi kiriman properti syariah, berlandaskan syariah, jadi kita juga berbeda dengan properti lainnya. Yang pertama, kita tanpa riba. Tentu di kiriman properti syariah, semua prosesnya kita tanpa menggunakan ataupun kita tanpa bersinggungan dengan pihak perbankan. Baik itu dari sisi, bisa dibilang dari sisi pengkreditannya gitu. Nah, terus juga di kiriman properti syariah juga bisa dibilang itu tanpa denda yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu punya konsumen nih gitu, Kang, di Granada Land ataupun di proyek-proyek isi kiriman kira-kira bisa dicicil nggak nih gitu? Itu bisa saya katakan bisa, tapi kita ada batasannya Bapak Ibu gitu kan. Tidak sama dengan properti lainnya yang bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk masa cicilannya. Di isi kiriman properti syariah ini sendiri cicilannya hanya 3 bulan. 3 bulan saja gitu. Nah, di setiap cicilannya itu tadi semuanya ketika ada keterlambatan pembayaran ataupun hal-hal yang tidak diduga itu bisa dikatakan tanpa denda. Itulah poin kedua dari 7 tanpa dalam pelayanan syariah. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu konsumennya ingin dengan skema kredit, ketika kita sudah tidak ada denda, ketika konsumen Bapak Ibu juga telat pembayaran, setelah mangkrak dari pembayarannya, maka kita juga punya tanpa yang ketiga, yakni tanpa sita. Nah, dari 3 poin ini, tanpa riba, tanpa denda, dan tanpa sita, bisa saya sampaikan bahwasanya di kiriman properti syariah itu semuanya bersifat musyawarah dan mufakat. Jadi bagaimanapun konteks daripada permintaan konsumen Bapak Ibu sekalian, silahkan poinnya adalah dibawa dulu ke diajak dulu kalau kata Coach Rizky gitu ya, diajak dulu jalan-jalan gitu ke proyek kita gitu. Setelah sampai di proyek, tinggal serahkan, tinggal percayakan kepada leadernya masing-masing untuk menggorok konsumennya masing-masing gitu. Alhamdulillah nih, dari saya pribadi selaku leader marketing kemarin di minggu lalu saat sultak nih. Nah, kita bicara sultak juga kan. Di saat sultak kemarin di Granada Gardenville, alhamdulillah ada satu mitra yang bisa closing dua konsumen gitu. Wah, itu berarti kan tidak apa ya, bukan tidak mungkin mitra itu tidak bisa, bukan tidak mungkin seorang mitra itu bisa closing gitu, tapi sangat mungkin gitu, karena memang di isi kiriman ini semuanya bisa terjadi gitu kan. Nah, yang keempat, tanpa akad batil, maksudnya tanpa akad ganda gitu ya, tanpa akad ganda, tanpa akad batil dan lain-lainnya gitu. Yang kelima, kalau tadi Bapak Ibu konsumennya menggunakan skema kredit, menggunakan skema pembayaran cicil, di isi kiriman properti syariah juga yang kelima itu tanpa penalti. Jadi nanti ketika pelunasan cepat ataupun dan lain hal gitu kan terjadi suatu hal di kemudian hari gitu, konsumen Bapak Ibu tidak dikenakan penalti gitu. Terus yang keenam tanpa asuransi, dan yang paling penting itu kita kreditnya tanpa menggunakan bank. Nah, itu adalah 7 tanpa dalam pelayanan syariah. Saran saya bagian ini silakan Bapak Ibu screenshot. Kalau di grup-grup mitra saya kirim setiap hari, tapi silakan Bapak Ibu screenshot juga di bagian ini untuk nanti coba dikenalkan juga ke
konsumennya gitu, bahwasanya isi kiriman properti syariah itu ada 7 tanpa dalam pelayanan syariah dalam isi kiriman gitu. Oke, lanjut Kang Mas Turi. Oke. Di awal saya tadi sudah menyampaikan terkait survei serentak. Kita di ketiga lokasi di survei serentak, ada Granada Hills Ciwidey, ada Granada Mountain View, dan ada Granada Land. Pada malam hari ini, saya dan Kang Mas Turi beserta tim sepakat untuk coba membahas kembali, mengupas kembali tentang Granada Land. Apa sih Granada Land? Nah, Granada Land merupakan salah satu proyek eduwisata yang dikembangkan oleh Isi Kiriman Properti Syariah yang terletak di Desa Sukarasa dan Selawangi. Jadi bisa kita bilang nih, kalau kami sih nyebutnya biasanya Desa Sukarasa gitu, karena memang lebih luasnya di Desa Sukarasa. Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Provinsi Transyogi. Nah, jadi untuk masuk ke Granada Land sampai ke gerbang pintu Granada Land itu kurang lebih 3 km. Dari mana? Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Granada Land, itu dari sebelah kanannya Granada Land. Tapi kalau dari sebelah kirinya Granada Land itu akan terasa sangat lama. Cukup lama sih gitu. Karena kurang lebih sekitar perjalanan itu kurang lebih sekitar 15-an menit kalau misal kita beloknya ke kiri. Tapi kalau belok ke kanan dari pintu gerbang keluar kita ambil ke kanan, itu kurang lebih sekitar 5 menit saja kok, nggak lama. Jadi proyek Granada Land ini sangat strategis tempatnya gitu kan. Mudah dijangkau, dekat dengan jalan raya Transyogi gitu. Nah, dekat juga dengan dari Cibubur. Jadi kalau misal kita ada konsumen nih, ada konsumen ada cabuy dari daerah Jakarta. Biasanya kan cabuy itu nanya nih, Kang, kira-kira enaknya keluar tol mana gitu ya. Silakan Bapak Ibu minta rute terbaik dengan leadernya masing-masing. Kalau saya menyarankan untuk keluar di tol Cibubur, setelah dari situ ikutin jalan hingga sampai ke Cariu, dan dari Cariu nanti coba untuk mulai hidupkan maps-nya gitu dari link yang sudah dikirim. Karena kalau menghidupkan maps dari awal, dari saat keluar pintu tol Cibubur, nanti takutnya malah diarahkan ke jalan Sukamakmur gitu. Takutnya diarahkan ke jalan yang ya bisa dibilang jalan pegunungan yang panjang, kurang lebih sekitar 2 jam, jalur cukup Cipamingkis ya kalau nggak salah namanya itu. Diarahkan ke jalur situ, nanti jalannya itu lika-liku, naik turun, takutnya nanti konsumennya sebelum sampai ke Granada Land sudah ilfil duluan dengan jalannya. Padahal kita sangat dekat dengan jalan utama, jalan provinsi lagi. Jalannya lebar, bagus pula gitu. Granada Land juga insya Allah akan menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata dengan keluarga. Selain karena wilayahnya yang masih asri dengan mountain view dan riverside. Nah, jadi di Granada Land itu memiliki pemandangan pemandangan pegunungan, dan juga ada riverside-nya. Ada sungai yang mengalir di kawasan Granada Land. Granada Land juga merupakan tempat rekreasi yang edukatif karena kegiatannya bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan alam. Nah, kalau kita bicara terkait mountain view nih, view pemandangan. Untuk view pemandangan itu yang bisa saya katakan gitu ya. Untuk view yang terbaik lah ya, menurut saya nih ya. Menurut saya kan setiap orang tuh punya versinya masing-masing gitu. Menurut saya itu view pemandangan yang terbaik kalau kita ingin dekat dengan fasilitas umum itu ada di blok B8 atau di blok GHI. Nah, kebetulan blok GHI itu adalah blok yang tadi saya bilang yang harga termurah dengan luas minimal 100 meter. Sedangkan untuk blok yang dekat dengan riverside dengan aliran sungai itu ada di blok J2, J3 dan di blok L.
Untuk di blok L sendiri itu tinggal sisa 3 unit lagi, dan di blok J2, J3 itu masih banyak pilihan. Oleh karena itu, insya Allah akan menjadi pilihan yang tepat untuk memiliki properti di Ganadaland, karena berada di wilayah eduwisata yang terus berkembang sehingga aset Anda akan menghasilkan capital gain yang tinggi. Nah, bisa saya sampaikan juga nih, Bapak Ibu ya, bisa saya katakan juga bahwasanya Ganadaland ini adalah kawasan terluas, proyek terluas yang ada di Bogor Timur. Proyek satu-satunya proyek yang sudah hampir lengkap fasilitas umumnya gitu. Jadi untuk mengajak konsumen-konsumen yang hadir ke Ganadaland itu bukan pilihan yang sulit gitu, bukanlah hal yang seharusnya bukan hal yang nanti dulu dah gitu, nanti dulu lah, saya masih mau ngeliat yang lain dulu gitu. Ganadaland ini seharusnya bisa menjadi pilihan utama konsumen-konsumen Bapak Ibu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian mengkomunikasikannya dengan konsumen-konsumennya tersebut, dan tinggal bagaimana juga nanti perjalanan dia di jalan gitu. Nah, Ganadaland itu apa sih, Kang? Itu tempat wisata aja atau bagaimana sih gitu? Nah, lanjut Kang Mas Tugi. Jadi di Ganadaland itu juga bisa dibangun jual beli tanah, dan bisa dibangun dengan villa semi permanen maupun villa permanen gitu, tergantung zonanya yang ditempatin. Jadi di Ganadaland itu selain kita wisata, ada tempat rekreasi dan bermain. Di sana juga banyak villa-villa yang ya bisa dibilang estetik lah untuk kita ingin menghabiskan waktu di weekend di tempat pegunungan tersebut gitu, seperti itu gitu. Oke, lanjut Kang Mas Turi. Apa sih tanah villa itu gitu kan? Tanah villa itu merupakan tanah yang dipergunakan untuk membangun rumah semi permanen yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi keluarga. Jadi ketika Bapak Ibu konsumennya membeli tanah kapling di Ganadaland ini, maka bisa kita sampaikan, kita merekomendasikan untuk konsumen tersebut membangun villa gitu. Kenapa? Karena memang konsepnya gitu kan. Konsepnya adalah edu wisata. Ada konsep wisata di dalamnya gitu. Ketika kita ada konsep wisata tetapi tidak dilengkapi dengan villa-villa yang estetik, maka itu akan mengurangi ataupun mengurangi nilai keestetikan di suatu proyek tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara terkait proyek, kalau kita bicara terkait bangunan, kalau kita bicara terkait tanah, dan kita bicara terkait properti, maka tentunya ada keuntungan-keuntungan yang bisa Bapak Ibu ataupun konsumen Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, memiliki tanah seluas 100 meter persegi yang dapat dibangun hunian sementara, hunian semi permanen ataupun hunian permanen. Jadi positifnya di Ganadaland ini kita bisa membangun bangunan yang semi permanen ataupun permanen. Itulah yang bisa menjadi nilai plus daripada Ganadaland ini gitu. Beda dengan proyek-proyek lainnya yang hanya bisa membangun semi permanen saja gitu. Yang kedua, gratis ataupun free 2 pohon tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Nah, untuk tabu lampot itu sendiri itu nanti bisa diberikan ke konsumennya gitu kan, bisa ditanam di kaplingnya masing-masing atau dibawa pulang juga bisa. Dan untuk tanamannya itu jenisnya apa, tanaman buah apa, itu nanti sesuai dengan stok yang ada gitu. Adanya apa saat itu gitu kan. Kalau ada durian ya bisa ambil durian, kalau ada mangga ya bisa ambil mangga dan lain-lain. Syukur-syukur ada pohon uang gitu kan, jadi bisa ngambil pohon itu gitu. Yang ketiga, terletak di kawasan eduwisata yang asri dengan mountain view dan riverside. Tadi sudah saya sampaikan juga. Oke.
Yang keempat, beli kapling gratis tiket wahana berbayar selama 3 bulan. Nah, jadi untuk konsumen kita berikan privilege free untuk menggunakan fasilitas yang ada selama 3 bulan gitu. Yang kelima, dilengkapi dengan CCTV dan penjagaan satpam untuk keamanan di Ganada, untuk keamanan di Ganada Land ini sendiri. Nah, jadi selain ada satpam di Ganada Land ini juga kita menggunakan sistem one gate system. Nah, jadi jalannya itu satu jalur dan tidak ada jalan lainnya selain jalan tersebut gitu. Nah, tadi kita bicara terkait bangunan permanen ataupun bangunan semi permanen. Kalau bangunan permanen itu kan seperti rumah-rumah yang kokoh lah ya, rumah-rumah yang memang dari beton gitu ya, yang kokoh lah, yang seperti kita hunian itu adalah rumah-rumah permanen, bangunan-bangunan permanen. Kalau yang semi permanen gimana sih Kang gitu kan? Semi permanen merupakan hunian sementara untuk rekreasi yang memiliki konstruksi bangunan yang dibuat dari beton, batu bata, dan bahan-bahan yang mudah untuk dihancurkan. Papan, bambu, dan lain-lain. Nah, jadi tidak semuanya full permanen gitu ya. Kalau misal, ya intinya bangunan semi permanen itu nilai estetiknya lebih tinggi lah gitu. Nilai mewahnya lebih tinggi ketika diletakkan di apa namanya ya, kawasan-kawasan penghijauan seperti itu gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan kan Kang? Dilanjut terus. Nah, itu ada contoh-contoh villa dan juga harga-harganya. Bisa dilanjut terus Kang sampai contoh villanya habis. Kalau untuk contoh-contoh villa nanti bisa di ini itu tadi contoh-contoh villa yang kita ada gitu kan. Terkait nanti konsumennya ingin desainnya itu custom juga diperbolehkan, juga bisa kita penuhi gitu kan. Jadi tidak semata-mata hanya sesuai dengan katalog saja gitu. Oke, kalau ada bangunannya gitu kan, siapa sih Kang yang bangun bangunan tersebut gitu kan? Yang membangunnya itu menjadi tanggung jawab konsumennya masing-masing gitu. Yang membangunnya itu menjadi tanggung jawab sang pemilik lahan tersebut, sang pemilik kapling tersebut gitu kan. Jadi ya itu dibebankan ke konsumennya masing-masing untuk bangunnya. Nah, bangunnya itu boleh nggak sih Kang menggunakan kontraktor dari luar? Itu silahkan saja. Mau menggunakan kontraktor dari luar, mau menggunakan kontraktor dari internal Sikariman, itu dipersilahkan. Bagaimana nyamannya dan bagaimana enaknya gitu. Next, lalu legalitas. Nah, kalau kita bicara terkait properti, kalau kita bicara terkait bangunan, terkait tanah, maka bukan tidak mungkin kita juga akan membahas sebuah legalitas gitu kan. Sebuah legalitas dari sebuah bangunan tersebut dari atas dasar tanah tersebut gitu kan. Nah, kalau untuk di isi Kariman ini sendiri, hampir semua proyeknya itu free-nya sampai AJB saja. Nah, jadi ada alur sampai hingga ke konsumen menerima AJB. Yang pertama, perjanjian pengikatan jual beli dengan penjual, antara penjual dengan pembeli gitu kan. Jadi di situ disingkatkan PPJB. Di situ merupakan perjanjian pengikatan atas jual beli dari lahan yang diperjualbelikan. Nah, jadi diikat sebuah perjanjian jual beli gitu. Jadi emang itu adalah sebuah ikatan yang tidak bisa dijual kembali ke orang lain gitu kan. Kalau sudah ada PPJB-nya gitu. Nah, PPJB kapan sih kan dilaksanakan? PPJB itu dilaksanakan biasanya ketika konsumen Bapak Ibu sudah melunaskan minimal 51% dari harga yang
dari harga total keseluruhan gitu. Jadi kalau misal harga totalnya adalah 100 juta, maka silakan konsumen Bapak Ibu lunaskan terlebih dahulu di angka 51 jutanya agar bisa kita eksekusi untuk dilakukan dengan PPJB agar lebih terikat gitu kan dan lebih aman. Kang, kenapa kok Kang Rizal bilangnya 51 juta nih, 51%, sedangkan mungkin leader-leader yang lain bilangnya 50%, setengahnya gitu. Kalau saya pribadi, saya hanya mewanti-wanti saja gitu kan. Hanya mewanti-wanti saja agar lebih enak lah ngomongnya gitu kan. Dan lebih enak juga nanti ngomong ke bagian PPJB-nya untuk PPJB-nya. Dia sudah masuk lebih dari 50% gitu bahasanya. Nah, terus Kang setelah PPJB, setelah pembayaran 50%, kira-kira ada lagi nggak Kang yang bakalan kita terima ketika coupling tersebut belum lunas? Coupling tersebut, selama coupling tersebut belum lunas, maka tidak ada proses lanjutan Bapak Ibu, gitu kan. Proses AJB itu dimulai ketika coupling tersebut sudah dinyatakan lunas. Nah, ketika sudah lunas, barulah kita ajukan untuk penerbitan akta jual beli, terus konsumennya nanti diundang untuk ke kantor legal untuk menandatangani AJB. Setelah itu baru ada validasi dan penerbitan salinan AJB dan konsumen nanti menerima salinan AJB-nya gitu. Oke, lanjut Kang Mas Turi. Oke. Kang di Ganadalan ada wahana apa aja sih gitu. Nah, di Ganadalan sendiri insya Allah nanti akan dibangun beberapa bangunan gitu ya. Salah satunya nanti ada pesantren yang akan dibangun itu di dekat Blok J2 nantinya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Ganadaland sampai turun ke bawah ke Blok J2, kalau kita turun itu kan yang Blok J2-nya ada di sebelah kiri kita, sedangkan nanti pesantrennya itu ada di sebelah kanan kita. Ada masjid yang terletak di atas, di tempat biasa kita duduk-duduk di pujaseranya gitu kan. Nah, sudah terbangun dan bisa kita lakukan sholat di sana. Dan ada nanti villa tepi sungai, ada lapangan futsal, insya Allah rencana-rencana pembangunannya. Taman kelinci, pemancingan ikan, lapangan berkuda, wisata dengan delman, edukasi membajak sawah, area memanah, taman kambing, paintball, jogging track, lintas tali, ATP sudah ada juga, kereta mini anak sudah ada tapi sedang dalam perbaikan, wisata petik sayur hidroponiknya baru selesai dipanen, sedang dalam proses untuk tanaman lagi, kebun buah greenhouse, sky swing juga nanti akan coba kita buat, rumah kontainer yang sudah ada kalau Bapak Ibu perhatikan di atas blok C4A, taman belajar, playground ya, istana balon, playground, trampolin dan lain-lain. Nah, itulah wahana-wahana yang ada di Ganadaland nantinya gitu. Dan untuk saat ini juga sudah dilengkapi dengan gazebo yang ada. Oke, gazebo yang ada seperti gazebo satu lantai yang Bapak Ibu bisa lihat di sepanjang jalan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan dekat masjid. Terus gazebo 2 lantai yang juga ada, tempat camping ground-nya juga ada, flying fox-nya juga ada, area outbound sedang kita coba perbaikin lagi, wall climbing juga ada, sepeda gantung, balon udara juga sedang kita coba kembangkan, spot foto juga ada. Nah, Kang, berapa sih untuk konsumen kita agar bisa memberikan tanda jadinya, memberikan tanda minatnya, memberikan tanda seriusnya untuk tanah coupling tersebut. Untuk saat ini, untuk bisa mengamankan 1 unit coupling di Ganadaland ataupun di proyek isi Kariman Properti Syariah, itu minimal bookingnya di angka 2 juta.
Kalau 1 juta saat ini hanya dianggap sebagai dana titipan saja dan bloknya belum ditutup untuk dijual belikan. Jadi kalau Bapak Ibu ada konsumen yang ingin segera booking, arahkan konsumennya untuk booking di minimal 2 juta. Atau syukur-syukur konsumennya bisa booking lebih dari 2 juta. Keuntungan tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, kalau untuk keuntungan tadi sudah saya sampaikan. Pada intinya adalah Bapak Ibu silahkan cari calon konsumen sebanyak-banyaknya, cari calon buyer sebanyak-banyaknya, cari bahan prospekan sebanyak-banyaknya. Hingga pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan closingan, entah itu dari mana dan entah itu hasil prospekan kapan. Nah, Bapak Ibu juga silahkan buat capek leadernya masing-masing untuk follow up konsumennya gitu. Buat capek leadernya masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, buat capek leadernya masing-masing untuk bisa membuat Bapak Ibu sekalian bisa closing di isi Kariman Properti Syariah. Nah, isi Kariman Properti Syariah ini sendiri bukan hanya ada di Granada Land saja, bukan hanya ada di Bogor Timur saja, tapi kita ada di Anyer, itu adalah Granada Riverside Resort, ada di Ciwidey yang Sabtu, yang hari Minggu ini nanti juga survei serentak, itu adalah Granada Hills Ciwidey. Ada proyek bungsu kita, proyek ya yang bisa dibilang bungsu lah ya. Bungsu itu Granada Waterfall Theater di daerah Subang, terus juga di Bogor Timur sendiri. Spesialnya Bogor Timur nih gitu ya. Kita memiliki 3 proyek yang berbeda. Berbeda konsep, berbeda tempat, dan berbeda fasilitas. Yang pertama kita ada di Sukamakmur. Sukamakmur itu adalah KM 0 ataupun jalur perlintasan mau menuju ke Curug Cipamingkis. Di situ zonasinya adalah zona kuning yang bisa diperuntukkan untuk rumah hunian. Nah, terus yang kedua kita ada Granada Land. Nah, kalau tadi Granada Mountain View itu konsepnya adalah food court-nya KM 0 Curug Cipamingkis. Nah, jadi di situ kita membuat kawasan tempat makan lah gitu. Tempat makan yang enak lah untuk orang-orang berwisata, lalu lalang wisatawan gitu. Yang kedua Granada Land. Granada Land zonasinya zona kuning, bisa dibangun permanen, tapi kita menyediakan semi permanen khusus untuk pembangunan villa. Karena dengan dibangunnya villa itu akan membuat keestetikan proyek tersebut menjadi lebih menarik gitu kan. Terus juga di Granada Land ini konsepnya itu adalah edu wisata. Nah, jadi selain kita berwisata, kita juga mau ada edukasinya gitu. Terus yang ketiga untuk di Bogor Timur sendiri kita ada proyek yang namanya Granada Gardenville. Ini konsepnya adalah garden, sudah jelas nih gitu kan. Dari namanya saja Granada Gardenville. Garden sendiri itu adalah perkebunan. Nah, berangkat dari perkebunan itu sendiri, zonasinya adalah zona hijau. Perkebunan apa sih Kang di Gardenville? Kalau kita sih merekomendasikannya untuk ditanamin pohon durian karena Desa Antajaya terkenal dengan pohon duriannya gitu. Nah, di Granada Gardenville itu juga menjadi proyek yang bisa dibilang dengan harga yang termurah saat ini. Jadi kalau kita bicara keseluruhan proyek kita nih, Granada, proyek termurahnya ada di mana Kang? Proyek termurahnya ada di Granada Gardenville dengan harga 39 juta per 100 meter persegi. Artinya kurang lebih sekitar 390.000 per 100 meter persegi. Nah, itu kalau untuk harga yang termahal gimana Kang? Kalau untuk harga yang termahal di tiap-tiap proyek ada harga termahalnya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu punya konsumen
yang lebih condong ke untuk mencari harga termurah, silahkan arahkan ke Granada Gardenville. Tapi kalau konsumen Bapak Ibu ingin mencari proyek yang fasilitasnya sudah lengkap, fasilitasnya sudah enak dilihat, dan sudah banyak wahananya, itu ada di Granada Land. Nah, jadi tekniknya adalah sampaikan dulu yang murah, nanti ketika di lapangan dia biasanya akan memilih yang sesuai budgetnya gitu, atau biasanya memilih yang lebih mahal lagi gitu. Itu Kang Mas Kuri, saya rasa cukup nih penyampaian dari saya gitu. Nanti selanjutnya kita coba untuk diskusi-diskusi saja apa yang mungkin Bapak Ibu bisa mau pertanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin itu Kang Mas Kuri, terima kasih. Siap. Kembalikan ke Kang. Oke, siap Kang Febrizal, Masya Allah ya, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian nih, kasih Kang Febrizal minum dulu ya. Nah tadi udah jelasin nih Bapak Ibu sekalian bahwa proyek Iskariman ini bukan hanya di Granada Land saja gitu ya, ada di beberapa tempat, ada di Bandung, ada yang kemudian di Anyar ya, dan ada kemudian juga di Ciater, dan juga Bogor Timur. Jadi memang ini proyek yang sangat luar biasa, brandingnya adalah nama Granada. Nah termasuk nih buat Bapak Ibu sekalian, sejatinya branding Granada itu sudah luas gitu ya. Project Granada, oh Iskariman gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita semua gitu ya, Bapak Ibu sekalian, tim mitra marketing membranding diri sebagai marketing Granada gitu dengan PD-nya gitu ya. Kenapa ya? Karena memang sejatinya Project Granada ini sendiri sudah banyak dikenal juga dengan di kalangan konsumen. Bahkan ya kalau secara data Bapak Ibu sekalian, konsumen kita secara keseluruhan itu lebih dari 3.000, Masya Allah. Lebih dari 2.000 ya, dengan jual total project lebih dari 3.000 kaplingan gitu ya. Nah ini menjadi sebenarnya nilai plus gitu ya buat Bapak Ibu sekalian yang tergabung di Iskariman Property Syariah. Tinggal bagaimana branding kita sebagai marketing Granada dan bagaimana kemudian kita memahami proyek kita di masing-masing yang ada di Granada itu sendiri. Nanti kalau ada kendala, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu ada kendala, Bapak Ibu sulit memasarkan, Bapak Ibu belum punya tekniknya, Bapak Ibu belum jago closing, belum jago kemudian jualan properti, jangan khawatir. Insya Allah di Iskariman Academy kita selalu berikan materinya, kita selalu ajarkan, kita selalu edukasi gitu ya, buat Bapak Ibu biar paham, setelah paham, kemudian Bapak Ibu mudah-mudahan disitulah letak rezeki closingan dan komisi-komisi yang nantinya Bapak Ibu akan dapatkan. Amin ya Rabbal. Nah, Kang Febrizal, kita masuk sesi diskusi berarti Kang ya. Paling nanti juga nggak terlalu lama juga ya, karena biasa kita dibatasi oleh waktu. Dan sebelum nanti ke pertanyaan secara langsung, ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Kang Febrizal nih, Kang. Dari Bu atau Bapak ya, Nuhyadi dari Kota Bekasi. Kang, dari AJB ke SHM itu setelah cabut lunas, maksudnya gitu ya, itu berapa lama Kang prosesnya antara AJB ke SHM? Kalau lewat developer ya, nanti beda lagi mungkin kalau lewat mandiri dan atau boleh dijelasin dua-duanya Kang? Oke, jadi kalau untuk dari AJB ke SHM itu sebenarnya ada dua skema gitu ya, enggak ada dua skema. Yang pertama konsumennya boleh sendiri nih gitu. Terus skema yang kedua konsumennya juga bisa ngurus melalui Iskariman nih gitu, melalui legalnya Iskariman. Nah kalau untuk urus melalui legalnya Iskariman itu untuk harga ya, untuk harganya itu per 100 meternya 12 juta. Nah, kalau lebih dari 100 meter nanti dihitung 20.000 per meternya. Nah, kalau untuk durasi penyelesaiannya itu biasanya nih gitu ya. Biasanya itu di durasi sekitar 1 tahunan gitu. Kenapa saya bilang 1 tahun? Karena memang kalau di Iskariman itu konsepnya adalah kita kerjakan secara apa ya namanya ya, kolektif gitu. Jadi nggak satu-satu. Nah kalau untuk urus sendiri ke notaris itu silakan dengan harga dan durasi yang mungkin ya bisa didiskusikan dengan notaris gitu. Oke, siap. Itu ya Pak Nuhyadi ya, dan ini mungkin juga pertanyaan dari beliau juga nih Kang. Tapi sebelum ke pertanyaan beliau juga, ada dari Kang Raka nih, Kang Raka Abirama.
izin bertanya Kang, untuk AJB aslinya apakah disimpan oleh pihak Iskariman atau bagaimana? Soalnya kan tadi jelasin ya sama Kang Febrijal bahwa customer hanya mendapatkan salinan. Nah, yang aslinya di mana nih Kang? Nah, apakah gimana secara legalitas seperti apa sih sebenarnya dalam AJB ini? Oke, untuk di awal hingga AJB itu terbit gitu kan. Untuk di awal ada yang namanya tanda tangan AJB dulu nih. Nah, ketika tanda tangan AJB itu kan barulah diproses untuk pembuatan draft. Draft ini biasa kita sebut juga dengan salinan gitu. Nah, setelah tanda tangan selesai, setelah tanda tangan AJB selesai, draftnya sudah ada. Draft ini yang kita buat 2 rangkap gitu kan. Kita buat 2 rangkap, kita berikan ke konsumen 1 dan kita pegang 1 dari si Kariman gitu. Gunanya untuk apa di kita? Gunanya untuk menerbitkan AJB aslinya gitu. Nah, nanti setelah baru nanti baru nanti dikasihkan ke konsumennya gitu. Gitu Kang. Jadi memang nanti konsumen menerima tetap aslinya gitu, bukan salinan gitu kan maksudnya. Siap, berarti sementara itu salinan untuk sampai proses yang aslinya itu keluar gitu ya, Kang Febrijal. Oke, siap. Nah, ini dari Pak Dodi, boleh nggak Kang materi malam ini nih yang tentang pengenalan PK Iskariman ini, boleh nggak di FAQ-nya di-share ke grup? Boleh dong. Boleh, berarti nanti tinggal minta ke leadernya masing-masing ya? Iya, nanti akan minta ke marketingnya masing-masing. Tadi saya sampaikan gitu kan, leadernya silakan direpotkan, silakan dibuat capek dengan pertanyaan-pertanyaannya, silakan dibuat capek dengan konsumen-konsumennya. Gitu. Siap. Nah, ini nih mungkin ada tips dari Kang Febrijal tentang konsumen yang ketika kemudian ditawarin tentang Granada, cabutnya bilang kemudian jauh Kang. Nah, ini gimana tipsnya? Mungkin ada tips nih dari Kang Febrijal sebagai seorang leader di Iskariman Academy. Oke. Seperti apa? Kalau Bapak Ibu mempunyai konsumen ya, kalau Bapak Ibu punya konsumen, tapi konsumennya itu ketika sampai ataupun ketika masih di penjelasan nih melalui telepon sudah bilang itu jauh ya Pak, jauh kali Pak ya, kayaknya susah nih gitu. Nah, itu saran saya sudah dibiarkan saja, nggak usah di follow up lagi. Karena konsumen-konsumen yang sudah bilang ataupun sudah speak jauh itu biasanya dalam bayangan mereka tentang properti masih ingin mencari hunian, masih ingin mencari untuk tempat dihuni gitu, bukan untuk tempat istirahat sejenak. Nah, sedangkan yang kita jual saat ini itu adalah tempat-tempat yang kegunaannya untuk menjadi tempat istirahat, tempat rekreasi gitu. Jadi emang lebih ke orang-orang yang ya mempunyai waktu luang untuk istirahat. Jadi kalau dia udah bicara jauh, berarti beliau bukan pasar kita, bukan target kita untuk hal itu. Beliau masih ingin mencari rumah hunian. Gitu. Jadi saran saya sih, tinggalkan saja sih, gitu kan, cari yang lain. Masih banyak kok orang-orang yang bisa kita jadikan konsumen kita, gitu kan Mas Turi. Siap. Nah, itu tipsnya ya, Pak ya. Dia juga bisa ditanya juga nih, emang kira-kira mau yang daerah mana gitu ya. Kalau dirasa jauh Kang, oh Bapak misalkan calon bayarnya kira-kira maunya daerah mana gitu ya. Itu menjadi masih bisa di follow up kembali gitu ya. Masya Allah. Jadi yang penting tetap closing cuan gitu ya. Masya Allah. Nah, Kang Febrijal dari Bu Siti Muhayatun, mungkin disampaikan lagi nih Kang Febrijal. Tadi kan sampaikan tentang Granada Garden Field yang ada pohon durian. Itu pohon durian itu boleh ditanami berapa pohon Kang dalam 100 meter? Kalau dari kita sih itu free-nya cuma 2 pohon Kang. Kalau dari Sekeriman free-nya 2 pohon. Kalau untuk berapa pohonnya sih, kalau saya merekomendasikan tetap di 2 pohon itu saja gitu. Kenapa? Karena kan sudah diolah lah gitu, sudah diolah dengan ahlinya gitu. Ya mungkin mentok-mentok di 4 lah gitu ya. Di 4 dengan susunan yang mungkin bisa diatur sedemikian rupa gitu. Karena itu kan sudah diolah nih, sudah dilihat, sudah
coba petakan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu kan, oleh orang-orang yang ahli di penanaman tersebut gitu kan. Jadi emang mereka sudah memperkirakan nih gitu. Kira-kira pohon durian ini cocoknya dibangun per 100 meter ini berapa pohon gitu kan. Nanti ada akar yang mungkin bersinggungan dan lain-lain yang bisa menjadi pertimbangan mereka juga. Dan pun kalau misalnya konsumen di Kapling tersebut mau bangun saung juga gitu kan. Jadi ada hal-hal yang bisa yang sudah dipertimbangkan oleh tim ahli kita gitu. Jadi emang udah dibuat nih Kang tim ahlinya gitu kan. Jadi kalau dari kita misalnya Kang 2 pohon gitu Kang Mas Turi. Siap, siap, siap. Nah, itu ya Bapak Ibu ini ya. Jadi hanya bisa direkomendasikan 2 pohon dalam 100 meter atau 1 kapling. Nah, dari pas awal nih Kang Febrizal, dari pas awal untuk membangun villa, tadi kan jelasin juga nih Kang Febrizal tentang membangun villa. Itu apakah kemudian harus mengurus IMB di Granada juga atau bagaimana nih Kang untuk bangun villa itu sendiri? Kalau untuk perizinan-perizinan seperti itu sebenarnya sudah kita sediakan gitu kan Kang ya. Tinggal nanti konsumen-konsumennya berkomunikasi dengan orang legal ataupun pihak-pihak terkait untuk ya setidaknya memberitahu bahwasanya di kapling tersebut mau dibangun villa sedemikian rupa gitu kan. Jadi untuk perizinan sih insya Allah sudah clear semua, tinggal nanti dikomunikasikan dengan pihak legal terkait ataupun pihak-pihak yang terkait gitu Mas Tuli. Ya, siap, siap, siap. Nah, ini juga mungkin Pak Edi ya, Pak Edi Purwanto juga ini Kang Febrizal. Kita next pertanyaan ya sebelum ke Pak Teddy ya nanti ya. Apakah kemudian diperbolehkan kan di Granada ini bangun peternakan ayam kah atau kemudian kambing selain perkebunan gitu atau selain villa gitu. Nah, pengen lebih produktif intinya seperti itu sih Kang. Nah, apakah kemudian boleh nggak di Granada bisa atau nggak? Kalau nggak bisa kira-kira ada di proyek mana nih yang bisa memungkinkan untuk kemudian bangun peternakan ayam gitu ya atau kambing ataupun perkebunan yang lainnya dan sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk proyek Peta ini sendiri sebenarnya Kang Mas Tuli ya, sebenarnya pernah ada nih gitu, pernah ada peternakan kambing etawa di dalamnya. Nah, tapi kambing itu sekarang dia udah dialokasikan ke proyek yang sesuai dengan tempatnya, itu di Cordova Farm. Nah, jadi emang di Granada ini kalau dianjurkan sih ya, kalau untuk peternakan, kenapa nih ya? Kenapa kambing etawa itu dipindahkan? Karena banyak yang merasa terganggu dengan baunya waktu itu. Nah, jadi mungkin karena kita ingin menjaga kemurnian ya, keaslian daripada suasana tersebut, makanya kita coba untuk menetralkan, mensterilkan peternakan yang ada gitu. Nah, kalau untuk perkebunan sendiri kita ada hidroponik, kalau di Canada Land ada hidroponik dan ada tempat-tempatnya gitu. Jadi memang bisa ditempatkan sesuai dengan peruntukannya gitu. Itu Kang Mas Turi. Jadi juga boleh kalau untuk perkebunan di Canada Land gitu. Masya Allah. Tinggal di gaspol Pak Edi Purwanto ya. Masya Allah ya. Apa ya tadi minta Kang Eris nih, Kang Febrizal nih. Minta linknya ke Kang Mas Turi ya. Minta linknya ke Kang Mas Turi. Kang Rizal itu timetable-nya ya. Boleh dong dikasih bocoran konsepnya gimana? Yang tadi itu mungkin timetable yang wisata-wisata itu mungkin kan. Timetable konsepnya ya. Kalau konsep tadi kan udah sampai itu gitu kan. Konsep Granada Land itu sendiri adalah eduwisata gitu kan. Nah, kalau untuk wahana-wahana yang sudah ada gitu kan, itu kayak wall climbing, terus juga ada flying fox, terus ada playground, hidroponik, terus ATV, area mana dan lain-lain. Itu sudah lengkap gitu kan, sudah banyak ada gitu. Terus juga kayak gazebo untuk tempat-tempat istirahat, tempat-tempat nyantai, dan dilengkapi dengan
ya penghijauan-penghijauan yang asli lah gitu. Mungkin itu Kang Mas Dugi yang maksud dari timetable ya, atau bagaimana sih timetable itu? Iya mungkin seperti itu ya, nanti coba kita tanya ke orangnya langsung. Mungkin kita pertanyaan dulu ya selanjutnya Kang Febrizal ya. Boleh, boleh. Boleh nanti Kang Iris raise hand terlebih dahulu ya, maksudnya seperti apa. Dan pertanyaan langsung dari Pak Hikmawan nih, pengalaman terdahulu Kang Febrizal. Calon buyer ini mau datang ke lokasi proyek ataupun tertarik dengan untuk datang ke lokasi proyek itu dengan apa ya? Apa yang membuat mereka itu bisa pengen datang gitu, Kang Febrizal? Oke. Kenapa mereka ingin datang? Kalau seperti saya gitu ya. Yang pertama mereka memang pengen wisata. Pengen jalan-jalan dulu lah gitu. Niatnya belum mau cari kapling ataupun cari tanah ataupun tambahan properti gitu ya. Tapi niatnya masih untuk yuk healing dulu lah sama keluarga gitu. Tapi tiba-tiba ada dilihat tempatnya bagus, tempatnya hijaunya luar biasa dan lain-lain, membuat mereka tertarik gitu. Terus juga biasanya juga karena Mika nih tiba-tiba ngajak gitu kan, atau kan Mika ini punya temen nih, temennya itu diajak gitu kan, yuk gitu kan, jalan dulu yuk, gua yuk gitu kan, saya yuk jalan-jalan dulu, diajak tiba-tiba closing gitu. Nah hal-hal yang seperti itu juga bisa gitu dilakukan gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau emang betul-betul murni konsumen, betul-betul murni cabui, silahkan dibuat sebelak-belakan mungkin gitu kan untuk Bu, Pak, kapan nih kita bisa survei gitu. Karena kalau memang betul-betul konsumen yang didapat dari iklan gitu kan, dari hal-hal yang seperti itu, maka biasanya mereka lebih mencoba untuk mengagendakan ruang tersendiri untuk waktu tersendiri untuk coba survei gitu. Jadi ya silakan ditanya aja belakang gitu kan, Bapak, Ibu, kapan nih bisa survei gitu kan, atau kapan nih bisa saya agendakan. Bapak Ibu lebih cocok senangnya lebih senang di hari weekend atau hari weekday ini untuk survei gitu. Kalau di hari weekend dia bilang nanti Bapak sama Ibu bisa langsung bilang nih, kalau weekend kebetulan nih Bu gitu kan, kebetulan nih Pak gitu. Di hari Minggu ini nanti kita bakalan ada survei serentak nih. Mungkin Bapak Ibu bisa ikutan sekaligus ikut survei serentak, dan tentunya di survei serentak itu ada diskon-diskon menarik gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu coba dipelajarin gitu kan. Jadi ketika konsumen itu betul-betul konsumen yang dapat dari iklan, bagaimana polanya dengan pola tersendiri. Ketika konsumen itu adalah teman, keluarga, silakan diajak aja untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Seperti kemarin mitra saya itu kan dari grup 93 bersama Pak Sigit, beliau ngajak satu keluarga nih jalan-jalan gitu kan. Satu keluarga besar jalan-jalan. Alhamdulillah adiknya closing, saudara-saudaranya lah gitu, ponakannya juga gitu kan, bahkan bapaknya juga pengen waktu itu gitu, cuman emang belum rezeki juga untuk bapaknya gitu. Nah, jadi silakan nih gitu, tergantung dua pola ini, dan silakan juga coba diskusikan dengan leadernya masing-masing bagaimana untuk teknik-teknik menggait cabui hingga datang ke lokasi survei gitu. Oke, siap, Masya Allah. Nah, tadi ya yang nanyakan hal mendasar nih boleh nanti di screenshot ya, bahwa di Kariman tadi sudah jelas juga nih sama Kang Febrizal tentang 7T gitu ya. Yang mungkin baru join gitu ya, silahkan di screenshot juga boleh. Kalau mau ditanyakan nanti juga via Japri juga boleh gitu ya, sama leadernya masing-masing. Nah, ada Kang Raka lagi ya, ada Kang Raka. Untuk tim Iskariman, Kang Febrizal, yang ada di lokasi proyek itu untuk handle konsumen nih, apakah kemudian ada di hari Senin sampai Minggu standby di lokasi enggak, Kang? Dan jam kerjanya itu gimana, Kang? Dan bagaimana ketika kemudian ada calon customer datang gitu? Oke. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian gitu kan, itu biasanya stay di proyek itu di hari Sabtu sama Minggu saja. Nah, untuk Senin sampai Jumat, ketika Bapak Ibu sekalian punya konsumen untuk survei di hari Senin sampai Jumat, maka silakan membuat janji terlebih dahulu gitu, karena biasanya kalau mendadak juga bisa sih sebenarnya gitu kan. Cuman takutnya
mobil yang menjadi mobil operasional di kantor itu sudah habis digunakan gitu kan. Jadi tidak kebagian lagi mobil untuk ke proyek gitu. Tapi kalau leadernya apa ya, leadernya mau ngejar sih juga bisa menggunakan motor gitu. Jadi pada intinya ketika Bapak Ibu punya konsumen yang mendadak mau hadir di hari weekday, silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan leadernya masing-masing untuk survei di hari weekday tersebut gitu. Gitu Kang Mas Turi. Weekday juga bisa Kang. Jadi mau weekday, mau weekend, selagi masih bisa kita gaskan. Siap. Masya Allah. Nah ini pertanyaan menarik nih Kang ya. Mungkin juga kalau sudah ada pertanyaan bisa di post dulu ya. Dari Kang Rian. Kang maaf nih saya telat join. Mau nanya, saya punya cabuy sudah tertarik dengan konsep Granada Land. Bahkan mau nginep di villa dulu katanya tuh. Tapi beliau begitu cek map di Cibubur hampir 60 km. Beliau tidak jadi tertarik karena terlalu jauh. Gimana ya cara meyakinkan cabuy saya? Emang dari Cibubur 60 km Kang? Atau bagaimana kan sebenarnya Kang? Kalau dari Cibubur sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Menurut saya pribadi sih deket gitu. Deket sih gitu. Cuman memang usahakan nih konsumennya itu berangkat dari rumah ataupun melintas di Cibubur itu pagi-pagi aja gitu, jangan udah siang gitu. Karena kalau siang takutnya rentan macet gitu kan. Kalau pagi masih longgar gitu, kayak salah satu konsumen itu dari Jakarta mana ya? Jakarta Selatan juga kalau nggak salah itu. Dari Jakarta Selatan, beliau itu sampai di Ganadal itu jam 6 pagi gitu kan. Karena takut macet gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya coba kita apa ya namanya? Sampaikan juga ke konsumen gitu kan, ke cabuy bahwasanya Pak Bu, kalau Bapak sama Ibu mau ke proyek, saran saya coba berangkat lebih pagi, lebih awal gitu kan, agar terhindar dari macet yang ada gitu. Karena kalau sudah macet tuh biasanya trustnya berkurang, ilfil, terus juga jauh ya, nggak enak ya gitu. Nah, jadi coba Pak Rian tadi kalau nggak salah. Coba Pak Rian diarahkan cabuynya untuk surveinya berangkatnya pagi-pagi aja, jangan siang-siang gitu. Karena kalau siang udah rentan macet gitu. Sebenarnya deket kok dari Cibubur, nggak jauh kok. Iya. Nggak jauh ya. Berarti nanti bisa ditemenin juga sebenarnya ya untuk nginepnya. Nah, kalau Masya Allah. itu bisa-bisa aja Kang, gas terus pokoknya Kang. Siap. Baik Bapak Ibu, ada yang mau tanya secara langsung? Boleh raise hand terlebih dahulu mungkin yang mau bertanya secara langsung ya. Tadi ini pertanyaan yang masih kita buka untuk peserta-peserta yang nulis di kolom chat. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertanya secara langsung nih kepada Kang Febrijal ya, boleh juga langsung ditanyakan. Karena memang Bapak Ibu juga harus paham nih tentang proyek-proyek kita tuh kelebihan, keuntungan, legalitas dan sebagainya juga harus Bapak Ibu pahamin gitu ya. Untuk apa? Untuk kemudian ketika ada calon customer ya Bapak Ibu setidaknya sudah bisa menjelaskan sedikit nih kepada calon bayarnya. Walaupun secara follow up nanti akan dibantu oleh leadernya masing-masing. Gitu ya. Masya Allah. Bang Febrijal, kayaknya ini belum ada lagi pertanyaan dari peserta nih Kang pada kesempatan malam kali ini. Kira-kira mungkin udah banyak juga sebenarnya tadi pertanyaannya ya, udah tertumpuk semua gitu ya di awal-awal di kolom chat dan juga sudah dijawab semua nih sama Kang Febrijal. Mudah-mudahan nanti ini rekamannya kita upload juga nih Bapak Ibu di YouTube-nya Iskariman Academy. Silakan nanti di follow di subscribe ya, maksudnya terlebih dahulu. Nanti juga ditonton rekamannya. Barangkali ada hal-hal yang terlewat karena telat hadir dan sebagainya bisa diulang kembali rekaman. Kang Febrijal mungkin sebagai penutup boleh Kang apa yang disampaikan kira-kira malam ini? Oke. Mungkin untuk closing statement ya Kang ya. Closing statement dari saya ya capek-capek untuk menyampaikan hal ini dan saya mencoba untuk selalu mengulang-ulang gitu kan. Jadi di dunia marketing itu khususnya nih kita bicara marketing properti, marketer properti itu bisa kita gunakan ilmu tabur tuai gitu kan. Jadi
ketika kita ingin menuai sesuatu, maka kita awali dengan menabung sesuatu terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin mendapatkan closingan gitu kan, maka kita tabung terlebih dahulu nih banyak-banyak untuk hal yang ya sifatnya iklan gitu kan. Kita tabung dulu entah nanti di mana kita bisa menuai closingan tersebut. Entah nanti iklan kapan kita bisa menuai closingan tersebut, dan entah nanti iklan yang keberapa nih yang kita bisa dapat closingan gitu. Jadi silakan Bapak Ibu jangan capek-capek, jangan kesel-kesel, jangan putus asa untuk selalu memperkenalkan proyek Granada, untuk selalu memperkenalkan isi kariman, untuk selalu ngeblast, untuk selalu membuat penawaran kepada konsumen-konsumennya setiap harinya. Selalu lakukan berulang-ulang agar nanti bisa menghasilkan closingan gitu. Mungkin itu Kang Mas Turi closing statement bagi saya. Siap, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, tetap semangat. Tentunya yang hal terpenting adalah hal demikian gitu ya. Tadi Kang Febrija juga sudah menyampaikan closing statement-nya, bahwa nanti kalau ada kendala apa-apa juga sampaikan aja ke leader marketingnya ya. Jangan takut atau jangan khawatir. Insya Allah beliau malah leader marketing kita tuh selalu pengen dijapri gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada hal kendala, apalagi kemudian Kang saya udah follow up dengan customer gitu ya. Kemudian gimana nih minta bantuannya untuk kemudian di follow up juga sama leader masing-masingnya. Insya Allah Kang Febrijal, Pak Ahmad dan sebagainya gitu ya, Kang Ano. Insya Allah leader-leader marketingnya tetap akan siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa closing. Masya Allah. Siap, Bapak Ibu sekalian, mungkin acara malam kali ini cukup sekian dulu ya. Pengenalan proyek di Kafling ya di Skarimon Property Syariah. Jadi kalau untuk lebih detailnya boleh banget via Japri. Dan sekali lagi, hal yang terpenting adalah ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan, kita melaksanakannya gitu ya. Apalagi kemudian tadi sampaikan juga ya sama Kang Febrijal bahwa tadi penting untuk kemudian kita berikrar menawarkan kepada calon customer kita. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan ketika calon customer Bapak Ibu closing di Granada, dan mudah-mudahan juga menjadi komisi yang berkah buat Bapak Ibu sekalian. Untuk materinya tadi ya yang disampaikan oleh Kang Febrijal, boleh banget nanti tinggal japri ke leadernya ya. Japri ke leadernya masing-masing. Pak, Kang, saya minta dong materi PBC malam ini, materi Zoom malam ini tentang Granada Land. Untuk saya pelajarin lagi, itu boleh banget. Silakan japri ke leadernya masing-masing gitu ya. Kalau nggak malam ini, mungkin besok di responnya gitu ya. Tapi silakan biar nggak lupa gitu ya. Silakan malam ini kemudian Bapak Ibu minta materi yang disampaikan oleh Kang Febrijal pada kesempatan malam kali ini. Wah ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Kang Febrijal, syukuran jazakallahu khair atas malam hari ini. Kita cukupkan malam kita pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu untuk kemudian belajar, niat Bapak Ibu untuk memahami materi pada kesempatan malam kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dihitung sebagai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pahala menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Siap, dari Mas Tri izin pamit ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanti kita ketemu di Kang leg Febrijal, kesempatan. terima kasih. Siap, Pak De. Masya Allah, Pak De. Sehat ya. Sehat Mas Ri. Bang, kita kenal Jazakallah khairan. Siap. Mas Dodi, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak. Sami-sami. Terima kasih Kang Rizal, Kang Mas Turi, terima kasih. Ya.